Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Vedatun Nazmi Lailah dengan NIM 18513-182 akan mempresentasikan tentang studi kasus mengenai analisis Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diambil dari kasus pencemaran di daerah Jawa Barat, yaitu kasus pencemaran Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Sungai Citarum ini adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia ya, dan sangat penting bagi irigasi, air minum, serta pembangkit listrik yang ada di Jawa Barat. Namun sungai ini mengalami pencemaran yang lumayan parah akibat adanya pembuangan limbah domestik dan industri. Ya, permasalahannya itu yang pertama ada pembuangan limbah industri tentunya tanpa pengelolaan yang memadai, eh, tanpa pengolahan yang memadai maksud saya. Yang kedua ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dan yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pencemaran. Nah, di sini ada solusi yang saya ambil berdasarkan dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yaitu satu, mewajibkan industri sekitar Sungai Citarum untuk melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai persyaratan mendapatkan izin operasional. Proses ini melibatkan analisis dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil. Yang kedua ada melakukan pengawasan rutin dan ketat terhadap kegiatan industri untuk memastikan mereka mematuhi standar lingkungan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dengan pemberian sanksi administratif, pidana, dan perdata. Selanjutnya ada contoh analisis kasusnya. Maksud saya solusi yang nomor 3 yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran lingkungan. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran lingkungan dan berpartisipasi dalam proses pengelolaan lingkungan. Yang keempat yaitu mewajibkan pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menangani pencemaran secara komprehensif. Di sini ada solusi yang saya ambil berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ada mengatur tentang pengelolaan lingkungan juga. Yang pertama ada menerapkan sistem perizinan berbasis resiko yang mengklasifikasikan kegiatan industri berdasarkan tingkat resiko terhadap lingkungan. Industri dengan resiko tinggi harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat dan mendapatkan izin lingkungan yang lebih komprehensif. Nah, yang kedua adalah menggunakan teknologi canggih untuk memantau kualitas Sungai Citarum secara real time dan melakukan deteksi dini terhadap potensi pencemaran. Inovasi dalam pengelolaan limbah industri juga harus diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang ketiga, yaitu mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencemaran dan memberikan intensif bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Sanksi dapat berupa denda yang lebih tinggi, pencabutan izin usaha, atau tindakan hukum lainnya. Yang keempat, yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam program pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Kerjasama ini berbentuk kemitraan publik swasta atau PPP untuk proyek rehabilitasi Sungai Citarum. Yang kelima adalah mengintensifkan program pendidikan dan penyadaran lingkungan untuk masyarakat dan pelaku industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mematuhi regulasi lingkungan. Yang keenam yaitu mewajibkan pelaku industri untuk secara berkala melaporkan data emisi dan pembuangan limbah mereka. Data ini harus dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.